Assalamualaikum sahabat kehidupan. Sempatkan tekan tombol subscribe lalu like video ini. Jangan lupa komen kesan apa yang Anda dapatkan dari cerita ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nadia, 22 tahun, tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah dalam waktu singkat. 3 tahun yang lalu, ia bertemu dengan Raka, 25 tahun, seorang pria yang tampak sempurna di matanya. Raka cerdas, tampan, dan berasal dari keluarga kaya. Ia memberikan Nadia semua perhatian yang diinginkannya, membanjirinya dengan hadiah, dan membuatnya merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Hubungan mereka berkembang pesat, hingga Nadia mulai percaya bahwa Raka adalah jodohnya. Namun, semakin lama, Nadia merasakan ada yang berubah. Raka bukan lagi pria yang dulu penuh perhatian. Seiring kesuksesannya dalam pekerjaan, Raka semakin sibuk dan mulai sering mengabaikannya. Nadia berusaha bertahan, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya fase, bahwa Raka akan kembali seperti dulu. Namun, dalam hatinya, ia mulai merasa kesepian. Setiap kali Nadia mengeluh tentang sikap Raka, pria itu selalu punya alasan. "Aku sibuk bekerja untuk masa depan kita," katanya dengan nada bosan. Nadia ingin percaya, tapi semakin hari, alasan itu terasa seperti kebohongan. Raka mulai jarang menghubunginya, membatalkan rencana secara tiba-tiba, bahkan lebih sering terlihat bersama teman-teman kantornya daripada dirinya. Saat mereka bersama pun, Raka lebih banyak menatap ponselnya daripada menatap wajah Nadia. Tidak ada lagi pelukan hangat atau kata-kata manis. Hanya kebersamaan yang terasa kosong. Nadia mencoba bertahan, mencoba memahami, tapi hatinya mulai lelah. Ia merasa seperti bayangan dalam hidup Raka, seseorang yang keberadaannya hanya menjadi formalitas. Suatu malam, Nadia memutuskan untuk memberi kejutan pada Raka. Ia menyiapkan makan malam istimewa dan menunggu di apartemen pria itu. Namun, malam itu menjadi titik balik yang menghancurkan semua harapannya. Raka pulang lebih larut dari biasanya, dengan aroma parfum wanita lain yang asing bagi Nadia. Ketika ia bertanya, Raka hanya menghela napas dan berkata, "Aku capek, jangan mulai drama." Tapi insting Nadia tidak bisa dibohongi. Ia mencium sesuatu yang tidak beres. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel Raka saat pria itu tertidur dan membuka pesannya. Hatinya remuk saat melihat percakapan mesra antara Raka dan seorang wanita bernama Liana, 23 tahun. Pesan-pesan itu terlalu jelas untuk disangkal. "Aku nggak sabar ketemu kamu lagi," tulis Liana. "Malam ini luar biasa," balas Raka dengan emoji hati. Dunia Nadia runtuh dalam sekejap. Air matanya mengalir tanpa henti. Tangannya gemetar saat membaca lebih banyak pesan yang menunjukkan bahwa perselingkuhan ini bukan sesuatu yang baru. Mereka sudah bersama selama berbulan-bulan, sementara Raka terus berbohong padanya. Nadia merasa marah, sakit hati, dan dikhianati. Ia menunggu pagi datang dengan dada sesak, lalu menghadapi Raka dengan bukti di tangannya. Namun, respons pria itu lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Alih-alih merasa bersalah, Raka justru tertawa sinis. "Jadi, kamu ngintip ponselku, itu aja yang kamu permasalahkan," katanya dengan nada meremehkan. Mata Nadia membelalak, tidak percaya dengan reaksi Raka. Ia berharap setidaknya ada sedikit rasa bersalah atau permintaan maaf. Tapi yang ia dapatkan hanyalah cemoohan. "Dengar, Nadia, aku butuh seseorang yang bisa mengimbangi aku. Bukan seseorang yang terus-menerus merengek minta perhatian," lanjutnya tanpa rasa bersalah. Liana lebih menarik, lebih dewasa. "Aku nggak bisa selamanya sama orang yang ngebosenin." Kalimat itu menghujam Nadia seperti pisau tajam. Ia berdiri terpaku, seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Tanpa berkata apa-apa, Nadia mengambil tasnya dan melangkah pergi. Raka tidak mencoba menahannya, tidak meminta maaf, tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Ia hanya menatap Nadia seolah wanita itu adalah beban yang akhirnya berhasil ia singkirkan. Nadia berjalan keluar dari apartemen dengan langkah gontai, dadanya sesak, matanya panas. Hujan mulai turun, membasahi tubuhnya saat ia berjalan tanpa arah. Tidak ada tempat yang bisa ia tuju, tidak ada orang yang bisa ia ajak bicara. Ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Ia tidak hanya kehilangan Raka, tapi juga kehilangan kepercayaannya terhadap cinta. Tanpa sadar, langkah kakinya membawanya ke rumah yang pernah terasa hangat baginya, rumah Raka. Bukan untuk bertemu pria itu, tapi karena seseorang yang selalu memperlakukannya dengan baik, Pak Arman 60 tahun, ayah Raka. Nadia tidak tahu kenapa, tetapi hanya di sanalah ia merasa bisa menemukan ketenangan. Pak Arman membuka pintu dengan ekspresi terkejut melihat Nadia yang basah kuyup dan menangis. "Nadia," suaranya lembut, penuh perhatian. Tanpa berpikir panjang,
Nadia langsung menangis dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasa aman. Pak Arman tidak banyak bertanya. Ia hanya membiarkan Nadia menangis di bahunya, memberikan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Pria itu membimbingnya masuk, menyelimutinya dengan jaket tebal, dan membuatkan teh hangat. Dalam diam, Nadia menyadari sesuatu, pelukan Pak Arman lebih hangat daripada pelukan Raka. Tatapannya lebih lembut, suaranya lebih menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia merasa benar-benar dihargai. Ia menatap pria yang usianya jauh di atasnya itu, dan dalam hatinya, sebuah pertanyaan muncul, apakah cinta sejati bisa datang dari seseorang yang sama sekali tidak ia duga. Hari-hari setelah pengkhianatan itu terasa seperti mimpi buruk bagi Nadia. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, tetapi bayangan Raka dan Liana terus menghantuinya. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa melihat wajah Raka yang tanpa rasa bersalah, seolah-olah menganggapnya tidak lebih dari sekadar mainan yang sudah usang. Namun, di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang memberinya ketenangan, keberadaan Pak Arman. Pria itu selalu ada untuknya, memberinya ruang untuk menangis, mendengarkannya tanpa menghakimi, dan perlahan, membantu Nadia menemukan kembali dirinya. Meskipun awalnya merasa aneh, Nadia mulai merasa lebih nyaman berada di dekat Pak Arman daripada siapapun. Tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi, hanya ketulusan yang tidak pernah ia temukan dalam hubungan sebelumnya. Pak Arman bukan sekadar ayah Raka. Ia adalah pria yang matang, penuh kebijaksanaan, dan yang paling penting, ia benar-benar peduli pada Nadia. Setiap hari, ia memastikan Nadia makan dengan baik, menanyakan kabarnya, bahkan menemaninya berjalan-jalan di taman hanya untuk membuatnya merasa lebih baik. Nadia tidak bisa mengabaikan perbedaan yang mencolok antara Pak Arman dan Raka. Di usia 60 tahun, pria itu memiliki ketenangan yang tidak pernah dimiliki Raka. Ia tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Semakin lama Nadia menghabiskan waktu bersamanya, semakin ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kemewahan atau janji-janji manis, melainkan dari seseorang yang benar-benar peduli. Namun, di tengah kehangatan yang mulai tumbuh, ada sesuatu yang membuat Nadia gelisah, perasaan aneh yang perlahan muncul di hatinya. Ia mencoba menepisnya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah efek dari kesedihannya. Tapi semakin ia menatap mata Pak Arman, semakin ia menyadari bahwa ini lebih dari sekadar rasa hormat atau rasa terima kasih. Ada ketertarikan di sana, sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan. Ia berusaha menyangkal, meyakinkan dirinya bahwa ia hanya mencari kenyamanan setelah luka yang diberikan Raka. Namun, hatinya terus membisikkan hal yang berbeda. Setiap kali Pak Arman tersenyum padanya, setiap kali ia menyentuh tangannya dengan lembut, Nadia merasakan sesuatu yang bahkan tidak pernah ia rasakan bersama Raka. Ketika akhirnya ia mulai menerima perasaannya, rasa takut pun muncul. Bagaimana jika orang lain mengetahuinya? Bagaimana jika Raka tahu bahwa ia mulai jatuh cinta pada ayahnya sendiri? Dunia pasti akan menghakiminya. Ia bisa membayangkan bisikan-bisikan tajam dari orang-orang di sekitarnya, mengolok-oloknya sebagai wanita yang tidak tahu diri. Tapi di sisi lain, bukankah ini adalah hidupnya sendiri? Bukankah ia berhak memilih kebahagiaannya sendiri? Nadia mulai dihadapkan pada dilema yang lebih besar daripada sekadar patah hati. Ia bisa tetap diam dan mengabaikan perasaannya, atau ia bisa berani mengambil langkah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat perasaan itu semakin menguat, sesuatu yang tidak terduga terjadi, Raka kembali ke kehidupannya. Setelah beberapa minggu tanpa kabar, Raka tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Wajahnya lelah, matanya merah, dan ia terlihat tidak setenang biasanya. "Kita bisa bicara?" tanyanya dengan suara yang lebih lembut dari yang pernah Nadia dengar. Namun, Nadia sudah bukan wanita yang sama lagi. Ia menatap Raka tanpa ekspresi, tidak lagi merasakan sakit atau keinginan untuk kembali. Tapi Raka berbeda. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat ragu, seperti seseorang yang mulai menyesali keputusannya. "Aku salah," ucapnya akhirnya. "Liana bukan seperti yang aku kira. Aku merindukanmu." Kata-kata itu seharusnya membuat hati Nadia bergetar, tetapi yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Nadia ingin tertawa. Betapa ironisnya, ketika ia akhirnya mulai menemukan kebahagiaannya sendiri, pria yang menghancurkannya justru ingin kembali. Tapi ini bukan lagi tentang Raka. Ini tentang dirinya, tentang masa depannya, dan tentang seseorang yang kini mengisi hatinya dengan cara yang tidak pernah ia duga. "Aku sudah selesai, Raka," katanya dengan suara yang tenang, tetapi penuh ketegasan. "Aku tidak akan pernah kembali padamu." Raka tampak terpukul, tetapi sebelum ia bisa berkata lebih banyak,
suara berat dari dalam rumah membuatnya membeku. Dia sudah membuat keputusannya, ujar Pak Arman, berdiri di samping Nadia dengan tatapan tajam yang penuh perlindungan. Saat itulah Raka menyadari sesuatu yang menghantamnya lebih keras dari penolakan Nadia. Ayahnya sendiri adalah alasan mengapa Nadia tidak lagi peduli padanya. Keheningan yang mencekam memenuhi udara. Wajah Raka berubah pucat, matanya melebar, seolah-olah baru saja ditikam dari belakang. "Ini lelucon, kan?" tanyanya dengan suara serak. Tapi Nadia tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Pak Arman lebih erat, membiarkan tindakannya yang berbicara. Raka mundur selangkah, lalu tertawa kecil, tawa getir yang penuh amarah dan keterkejutan. "Kamu benar-benar gila," gumamnya, sebelum berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Nadia menghela napas panjang, merasakan beban besar terangkat dari pundaknya. Ini adalah keputusan yang gila, keputusan yang tidak akan dimengerti banyak orang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia merasa bebas. Saat matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala, Nadia menyadari satu hal yang pasti, ini bukan hanya sekadar pelarian dari rasa sakit. Ini adalah pilihan yang ia buat dengan penuh kesadaran. Ia tidak lagi menjadi wanita yang menunggu seseorang mencintainya. Ia memilih untuk mencintai dengan caranya sendiri, meskipun itu berarti melawan semua aturan yang pernah ia yakini. Dan saat Pak Arman menggenggam tangannya lebih erat, Nadia tahu bahwa ia tidak sendiri. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Ia telah menemukan cahaya baru, cinta yang datang dari tempat yang tidak terduga, tetapi terasa lebih nyata dari apapun yang pernah ia rasakan. Sejak hari itu, hidup Raka berubah menjadi neraka. Ia bukan lagi pria yang percaya diri dan penuh pesona seperti dulu. Setiap malam, bayangan Nadia dan ayahnya menghantuinya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang dulu ia abaikan, kini berada di pelukan pria yang seharusnya ia hormati. Raka merasa dikhianati, bukan hanya oleh Nadia, tetapi juga oleh ayahnya sendiri. Harga dirinya yang selama ini ia banggakan hancur berkeping-keping. Ia mulai minum lebih banyak, menghabiskan malam-malamnya di klub, mencoba melupakan segalanya dengan wanita lain. Tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menghapus kemarahan yang membara di dalam dirinya. Sementara itu, hubungan antara Nadia dan Pak Arman semakin erat. Meskipun awalnya mereka berusaha merahasiakannya, perlahan-lahan orang-orang mulai berbicara. Bisikan-bisikan sumbang mulai terdengar, menuduh Nadia sebagai wanita tak tahu malu yang merebut ayah mantan kekasihnya sendiri. Tapi Nadia tidak peduli, ia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang orang lain. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih kebahagiaannya sendiri. Pak Arman pun tak gentar. Ia adalah pria yang telah banyak menghadapi badai dalam hidupnya, dan kali ini, ia tidak akan mundur hanya karena omongan orang. Ia berjanji akan melindungi Nadia dari siapapun yang mencoba menyakitinya. Namun, Raka tidak tinggal diam. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk membalas Nadia dan ayahnya. Ia mulai menggali semua informasi yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan hubungan mereka. Dengan bantuan Liana, yang juga merasa dibuang oleh Raka setelah kebohongan mereka terbongkar, ia merancang sebuah rencana yang kejam. Liana menghasut Raka bahwa Nadia hanya memanfaatkan ayahnya demi uang, bahwa hubungan mereka hanyalah permainan belaka. Dalam pikirannya yang dipenuhi amarah, Raka mulai mempercayai semua itu. Baginya, Nadia bukan lagi gadis yang ia cintai dulu, ia adalah musuh yang harus dihancurkan. Puncaknya terjadi pada sebuah acara keluarga. Saat itu, Pak Arman dan Nadia diundang dalam sebuah pertemuan besar dengan keluarga besarnya. Mereka datang dengan kepala tegak, meskipun tahu bahwa mereka akan dihakimi. Raka yang sudah merencanakan segalanya dengan matang, berdiri di hadapan semua orang dengan wajah penuh amarah. "Kalian semua harus tahu siapa wanita ini sebenarnya," katanya, suaranya menggema di ruangan. Ia mengeluarkan beberapa dokumen dan foto yang ia kumpulkan, sebuah rekayasa yang menunjukkan seolah-olah Nadia selama ini hanya mengincar harta Pak Arman. Ruangan menjadi riuh. Bisikan-bisikan semakin keras. Beberapa anggota keluarga Pak Arman menatap Nadia dengan jijik, sementara yang lain memandang Pak Arman dengan kekecewaan. Nadia menggenggam tangan pria itu erat, mencoba menahan getaran dalam tubuhnya. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu dunia tidak akan menerimanya begitu saja. Tapi yang tidak ia duga adalah ekspresi Pak Arman, bukannya marah atau goyah, pria itu justru menatap putranya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Aku pikir kau lebih baik dari ini, Raka," katanya dengan suara dingin. "Aku tidak menyangka putraku sendiri akan merendahkan dirinya demi balas dendam." Kata-kata itu menusuk hati Raka lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ia mengira ayahnya akan marah pada Nadia, bahwa rencananya akan membuat mereka berpisah.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pak Arman tidak sedikit pun terpengaruh oleh semua fitnah yang ia sebarkan. Sebaliknya, ia justru semakin menunjukkan keberpihakannya pada Nadia. Raka merasa semakin terasing, semakin kehilangan kendali. Dalam kemarahannya, ia berteriak, "Dia hanya memanfaatkanmu. Dia hanya ingin hartamu." Ayah sudah buta, tapi tak ada yang menggubrisnya. Semua orang melihatnya sebagai pria yang putus asa, bukan sebagai korban yang ia bayangkan. Saat itu, Raka menyadari sesuatu yang menghancurkan hatinya lebih dari apapun. Nadia benar-benar telah pergi dari hidupnya, dan ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Ia telah kehilangan segalanya, bukan hanya Nadia, tetapi juga rasa hormat ayahnya. Dengan tangan gemetar, ia meremas dokumen-dokumen yang ia bawa, menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia telah kalah. Dunia yang dulu berada dalam genggamannya kini runtuh di sekelilingnya. Ia berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, meninggalkan semua orang di belakangnya. Nadia menghela napas panjang. Ia menggenggam tangan Pak Arman lebih erat, merasa lega bahwa pria itu tetap berdiri di sisinya. Meskipun hatinya sedikit sakit melihat kehancuran Raka, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari pilihan hidupnya. Tidak ada jalan kembali, tidak ada penyesalan, hanya langkah ke depan menuju masa depan yang baru. Dan untuk pertama kalinya, Nadia benar-benar yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Nadia duduk di balkon rumah barunya, menatap matahari terbenam dengan perasaan lega. Sudah hampir setahun sejak ia dan Pak Arman meninggalkan kota lama mereka, meninggalkan segala kenangan dan penghakiman. Hidup baru mereka sederhana, tetapi damai. Pak Arman kini mengelola usaha kecil bersama Nadia, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan dilakukan di usia senjanya. Bagi Nadia, kebahagiaan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang kebebasan, bebas memilih hidupnya sendiri, tanpa terikat oleh ekspektasi orang lain. Namun, meski ia bahagia, ada satu bagian kecil dalam dirinya yang masih bertanya-tanya, bagaimana keadaan Raka sekarang. Di sisi lain, Raka masih berjuang untuk menyusun kembali hidupnya. Setelah insiden di pertemuan keluarga, ia sempat menghilang, tenggelam dalam kemarahan dan keputusasaan. Namun, kehadiran Dika menyelamatkannya dari kehancuran total. "Kau boleh kehilangan segalanya, tapi jangan kehilangan dirimu sendiri," kata sahabatnya itu pada malam ketika Raka hampir menyerah. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Dengan susah payah, ia mulai bekerja lagi, membangun kembali dirinya dari nol. Meski masih ada luka di hatinya, ia belajar menerima kenyataan bahwa Nadia telah memilih jalan yang berbeda. Suatu hari, di kota yang sama sekali asing baginya, Raka tanpa sengaja melihat Nadia dan Pak Arman. Mereka sedang berjalan berdua di taman, tangan mereka saling menggenggam dengan penuh ketulusan. Hatinya mencelos, tetapi kali ini, tidak ada amarah, hanya perasaan hampa yang perlahan berubah menjadi penerimaan. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Tapi ia bisa memilih untuk tidak lagi terjebak di dalamnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap mereka untuk terakhir kali sebelum berbalik pergi. Nadia juga melihat Raka. Sejenak, waktu terasa berhenti saat tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata-kata yang terucap, tetapi di dalam diam, mereka berdua tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Nadia tidak lagi merasa sakit, dan Raka tidak lagi merasa marah. Mereka hanya dua orang yang pernah berbagi kisah, tetapi kini berjalan di jalan yang berbeda. Tanpa sadar, senyum kecil muncul di bibirnya. Mungkin, pada akhirnya, semua ini memang harus terjadi. Malam itu, Nadia duduk bersama Pak Arman di ruang tamu rumah mereka, berbicara tentang masa depan. "Apa kau pernah menyesal?" tanya Pak Arman tiba-tiba. Nadia menoleh padanya, lalu menggeleng dengan mantap. "Tidak sedikit pun," jawabnya. "Aku memilih ini, dan aku bahagia." Pak Arman tersenyum, mengusap tangan Nadia dengan lembut. Baginya, Nadia adalah anugerah yang datang di saat ia sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi dalam hidup. Cinta mereka mungkin tidak masuk akal bagi banyak orang, tetapi bagi mereka, itu adalah satu-satunya hal yang nyata. Di tempat lain, Raka menatap langit malam dari balkon apartemennya. Ia mengingat kembali semua yang telah terjadi, semua keputusan yang ia buat, semua kesalahan yang ia sesali. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa terjebak di dalamnya. Masa lalu tetap ada, tetapi ia tidak akan membiarkannya menghancurkan masa depan. Dengan senyum tipis, ia meneguk kopinya dan menatap ke depan, ke hidup baru yang akan ia jalani, tanpa bayang-bayang Nadia atau ayahnya. Langit dipenuhi bintang malam itu, seolah-olah alam semesta pun tahu bahwa cerita ini telah mencapai akhirnya. Nadia dan Pak Arman berjalan berdampingan di bawah sinar bulan,
meninggalkan jejak yang tak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Raka, di sisi lain, memilih jalan yang berbeda, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi penyesalan. Hanya kehidupan yang terus berjalan, dengan atau tanpa mereka.